Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dan hari ini kita akan membahas surat Al-Anbiya ayat 87. Judulnya menolak bala, bencana, banjir, dan COVID-19 dengan doa Ismul A'zam. Sebelum kita bahas tentang menolak bala dengan doa Ismul A'zam, surat Al-Anbiya ayat 87 ini ciri khas tafsir Al-Badar adalah munasabah dan muqaranah atau tafsir biriwayah, menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 87 dengan ayat lainnya. Kalau dihubungkan muqaranah dengan surah ayat 30, ini menunjukkan jadi musabab tentang terjadinya musibah. Di surah ayat 30, musibah itu ada dua, ada disebut musibah dengan sebab usaha jahat manusia, dan di ayat lainnya surah Taghabun ayat 11, musibah itu dengan takdir Allah, atau dalam surat Al-Imran ayat Al-Baqarah ayat 155-56. Idza asabatum musibah qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua musibah. Ada musibah bi qudratillah, takdir Allah, tanpa ada usaha dari kita. Dan ada musibah dengan sebab usaha manusia atau dosa manusia. Kalau kita lihat pula tentang kaitan dengan surat Al-Qamar ayat 9-12, sebenarnya surah Al-Anbiya ini merupakan jawaban dari peristiwa-peristiwa musibah-musibah yang dahsyat. Peristiwa musibah yang dahsyat di surah Al-Anbiya ayat 87 menjelaskan tentang musibah Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Di surat Qamar ayat 9, sebenarnya musibah itu yang paling besar, musibah banjir, tanah longsor atau tsunami, atau musibah wabah bala COVID-19. Ini sabab yang paling besar di surat Qamar ayat 9-12, yaitu karena sebab masyarakat sudah jauh dari ulama atau mendustakan para ulama. Kalau di surat Qamar ayat 9 itu sebetulnya menjelaskan peristiwa tentang kadzabat qablahum qaumun Nuh wa kadzabu abdana. Sebelum mereka, sebelumnya dulu ada kaum namanya kaum Nabi Nuh, telah mendustakan kepada Nabi Nuh, sehingga di ayat itu dilanjutkan kadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami, maksudnya Nabi Nuh. Tapi karena kalimat abdon ini tidak hanya kepada Nabi Nuh, juga nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain yang didustakan oleh kaumnya. Tapi di surat Qamar ayat 9 ini memang
sangat luar biasa. Sebab pendustaannya terhadap Nabi Nuh itu ada penghinaan dan ada tindakan yang sangat tidak manusiawi. Penghinaan pertama, qaulu majnun, Nabi Nuh disangka dan diduga oleh mereka gila. Orang lain kalau bikin kapal laut kan pinggir laut, ini Nabi Nuh bikin kapal lautnya di tengah-tengah daratan, jadi disebut gila. Karena itu kata usir itu Nabi Nuh yang sudah gila itu. Jadi selain mengatakan gila, juga diusir. Cara pengusiran itu ya di dalam tafsirnya ada 3. 1, mempereksekusi, menangkap, menahan, dan membuih. Kedua, mengusir secara fisik dari tempat ke tempat lain. Dan ketiga, dengan cara berbagai keji, yaitu membunuh. Kalau Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya, tafsirnya adalah Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Tentu yang adalah pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi kalau masyarakat sudah mendustakan ulama dan tindakannya seperti kaum Nabi Nuh, sudah wajib ujir, mempersekusi, menangkap, menahan dan memenjarakan ulama, dan atau mengusir dari tempat di tempat yang lain, dan atau ada rencana untuk membunuh dan bahkan sudah membunuh para penggawa ulama atau pembackup ulama atau penjaga ulama. Ini dijelaskan dalam ayat 10-nya, memang cukup luar biasa. Nabi Nuh manusia dan diangkat Rasul, kemudian wanada rabbahu rabbi anni maglubun fantasir. Karena Nabi Nuh sudah tadi dianggap gila dan diusir, bahkan diancam untuk dibunuh, dipersekusi. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabb anni maglubun, ya Rabb aku ini sudah terkalahkan oleh kaumku, fantasir, tolong ya Allah, tolong aku ini, tolong, sudah dikalahkan oleh mereka, aku diusir, mau dibunuh dan dianggap gila. Kemudian fafatahna alaihim abwaab as-sama, Allah membukakan pintu langit bima'in munzir, hanya itu dengan bima'in munhamir, dengan air yang deras, dengan hujan yang sangat lebat. Dibukakan seluruh pintu langit dan turun hujan yang lebat. Bukan hanya hujan yang turun lebat, wa fajarna uyuna, mata-mata air yang ada di bumi itu juga memancarkan airnya, sehingga faltaqal ma ala qubur. Air yang turun dari langit begitu deras dan muncrat dari setiap mata-mata air, akhirnya terjadi suatu bencana wabah besar, yaitu banjir yang di luar dugaan. Kalau mungkin sekarang ya banjir yang kecil, ya ini banjir besar dan meluluh lantahkan masyarakat, meluluh lantahkan rumah dan kampung, seperti di tempat tsunami, seperti itu. Jadi dalam surat Qamar ayat 9, 7 sampai 12, bencana ini akibat karena memang mendustakan para ulama, tidak lagi menghiraukan ulama, maka akan terjadi bencana banjir, baik itu di Kalimantan atau di Bogor, Gunung Mas dan lain-lain, juga dihantam dengan tsunami. Ini menurut Al-Quran. Faktor yang menyebabkan ada bencana bima kasabat aydihim, usaha-usaha jahat manusia, itu diantaranya adalah mendustakan para ulama. Kenapa? Sebab kalau para ulama ini kan tidak hanya ulama ad-din, ulama agama, ulama kontemporer, termasuk para ahli pertanian dan ahli kehutanan, di mana sudah merumuskan garis-garis penting atau ukuran untuk tidak ditebang sebuah pohon, itu ulama juga. Ulama pertanian aja kalau sudah dihiraukan sudah terjadi banjir. Ini mendustakan kepada apa yang disampaikan para ulama kontemporer, sehingga terjadi banjir yang di luar dugaan. Nah, kalau misalnya kita musibah yang tadi sedang jalan kemudian ketabrak beca lalu mati, nah itu mah bidilah. Kita sedang jalan kemudian ini ketabrak oleh kita, paeh, nah itu sudah bidilah, sudah terjauh begitu. Sedang jalan tersandung
kaki kita sampai patah, luka, nah itu biiznillah. Tapi ya termasuk biiznillah ya kalau kita wafat meninggal dunia itu biiznillah. Makanya dalam sebuah hadis itu a'dzamul masaib nisyanul ilm. Musibah yang paling besar itu adalah lupanya ilmu. Dalam tafsirnya karena ulama wafat atau menghinakan ulama atau membuat sebuah kemaksiatan sehingga ilmu yang ada pada diri manusia tidak lagi manfaat. Ini adalah musibah yang paling besar. Baik Bapak semua, karena ini sabab-sabab musibah sehingga kalau sudah terjadi ada solusi. Quran menggambarkan sabab-sabab musibah, baik tadi ya musibah yang mungkin biqudratillah. Kenapa? Karena bukan usaha dia. Orang yang kena penyakit corona itu bukan karena usia dia. Sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, kok kena juga. Itu biqudratillah. Tapi yang membuat sabab munculnya corona dan musibah sebaik itulah di surat-surat 30 berbuat kezaliman mereka, dan sehingga insya Allah ya, karena di dalam Al-Quran surat-surat tadi itu bahwa terjadinya bencana itu ada kelanjutannya, wa ya'fu an katsir ma asaba min musibatin illa ma asabakum bi musibatin fa bi aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah karena tangan jahat manusia, dan kalau kita tidak berbuat jahat lalu kena musibah akibat kejahatan manusia, ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Kalau orang yang berbuat zalim kemudian tobat, dimaafkan juga oleh Allah. Tapi kalau terus berbuat zalim sehingga tidak sadar dirinya berbuat zalim, dan akibatnya orang banyak yang kena virus corona, maka yang dapat ampunan itu adalah orang-orang yang dapat musibah kena virus corona dan dia tidak berbuat zalim. Ya ampun katsir, dimaafkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berharap mudah-mudahan orang yang wafat kena corona, wafatnya wafat mati syahid. Karena mereka tidak berdosa. Apalagi ulama yang meninggalnya seperti Syekh Ali Jabir. Dan bukan ulama kaum muslim, insyaallah syahid. Sebab surah ayat 30 ya'fu an katsir. Padahal yang terakhir itu tidak hanya kepada yang meninggal. Kalau orang yang berbuat berhenti itu musibah itu. Dengan cara apa? Ya, itulah diantaranya surat Al-Anbiya ini. Baik, kita lihat ayatnya. Wa dhanuni idza baghadiba, secara singkat isinya, Nabi Yunus itu pernah mendapat sebuah musibah besar, yaitu diterkam ikan paus. Paus bukan paus yang suka pakai peci, bukan. Ini ada dua mana paus. Ikan paus yang memang sangat ditakutkan karena besar. Coba kita lihat teksnya ya. Wa dhanuni idza baghadiba, ingatlah kisah dan Nun Nabi Yunus ketika pergi meninggalkan kaumnya mughadiba, dalam keadaan marah. Fadalla ala naqdir alaih, Nabi Yunus tidak menduga akan terjadi sesuatu. Dona ala naqdir di sini Nabi Yunus meyakinkan dia tidak akan kena dampaknya, tidak akan mendapat kesulitan, tidak mendapat kesusahan, dan atau tidak akan mendapat takdir dari Allah yang menimpa dirinya. Dia menduga begitu. Pergi dari masyarakat, dari kampungnya, lalu tidak ada dampaknya. Gitu kira-kira. Ini kalau dulu sejarahnya kan Nabi Yunus itu hidup di kampung Niwan, ya, di kampung Ninawa. Itu satu kampung daerah yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus di kota Mosul. Diajak mereka untuk bermasuk tauhid, beriman, tetapi menolak. Ya, Nabi Yunus mengancam mereka, kalau kalian tidak iman kepada apa yang aku imani, tidak taat kepada apa aku yang perintahkan, kalian akan disiksa oleh Allah. Tunggu 3 hari lagi. Ini dalam sejarahnya Pak, ketika Nabi Yunus mengancam kepada kaumnya juga ya tidak semuanya menentang. Ada orang yang cerdas,
Nabi itu kan tidak pernah dusta. Kalau kita terus begini, maka kita akan diazab oleh Allah. Setelah Nabi Yunus ngancam, ternyata kaum Nabi Yunus itu beriman kepada Nabi Yunus, kemudian mereka tobat. Ini dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 98. Kaum Nabi Yunus yang tobat itu, ya, mereka beriman kepada Yunus karena takut ancaman. Nah, dijelaskan di Al-Quran itu, palalah kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus falamma amanu walamma amanu kasyafna anhum adzabal khizy wa mataqnahum bilahi. Kenapa tidak ada satu kota, tidak ada satu negara beriman kepada Allah, takwa dan tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, lalu iman, takwa, tauhid itu manfaat kepada dirinya, kepada bangsanya, kecuali memang kaum Nabi Yunus yang pernah beriman kepada Nabi Yunus. Falamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya, dihilangkan oleh Allah siksanya hina di dunia sebab mereka beriman. Wa mata'nahum bilahin, sehingga kaum Nabi Yunus diganti oleh kehidupan yang sejahtera. Jadi keimanan, ketauhidan, ibadah itu manfaat kepada orang yang tadi akan adab, akan ditimpakan siksa. Ini dari surat Yunus ayat 98. Seandainya bangsa Indonesia ini sadar, beriman, takwa, kemudian mereka tahu diri bahwa berbuat zalim dan berhenti taubat, maka akan hilangkan corona ini, Pak. Banjir tidak akan terjadi lagi. Sampai saya lihat tafsirnya surat Yunus ayat 98. Ternyata ketika taubat mereka itu, Pak, semua keluar dari rumah, casoro, cari wabah, cari lembah-lembah yang bisa dihuni, kambing, itik, ayam, sapi, kerbau, semua dibawa untuk taubat karena mereka takut kepada azab. Lalu di tempat sohro itu, di lembah-lembah itu dipisah antara anak kambing sama induknya, anak sapi sama induknya. Manusia yang bawa anak dipisah juga. Maksudnya, kata pimpinan mereka, supaya mereka nangis. Jadi ada yang nangis minta tobat kepada Allah dari dosa, ada yang nangis karena dijauhkan dari induknya. Para gujurit nangis semua. Akhirnya Allah Subhanahu mengutus kepada mereka supaya kasyafna anhum adzabal khizy min dunya, cabut itu siksa yang akan ditimpakan mereka sebab mereka tobat. Begitu manfaatnya tobat itu. Ini dalam surat Yunus ayat 98. Baik lagi tadi, kalau masyarakat di dunia hidup seperti Nabi Yunus yang diancam oleh nabinya, lalu tobat, hilang itu corona, hilang. Banjir tidak akan terjadi lagi, longsor tidak akan terjadi, tsunami tidak akan terjadi. Masyarakat kudu pakai masker, bebas asal tobat. Seperti tobatnya kaum Nabi Yunus. Kalau tidak tobat, ya pakai masker terus mungkin sampai tahun 4000. Kalau tidak tobat, itu menurut surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus sendiri, Pak, pada saat tobat tidak mau, pergi saja dia, meninggalkan kaumnya. Bersama masyarakat yang sudah beriman naik sebuah bahtera. Ini dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 41. Ketika saat di bahtera terjadilah mausul azim. Kok tiba-tiba goncangan ombak cukup tinggi. Kemudian para malahun itu yang mengatur bahtera di laut, dan nakodanya bilang, ini goncang tidak seberapa goncang, pasti ada orang yang maksiat. Maka keputusan nakoda, orang yang maksiat ini perlu dicemplungkan. Sebab itu goncangan luar biasa, gombak luar biasa, tidak seperti ini. Maka pasahama, diadakan satu undian dan Nabi Yunus ikut. Wakana ini Nabi Yunus termasuk orang yang rugi dari undian. Kenapa? Begitu dikocok, jod keluar Yunus. Masyarakat peributan satu Nabi Yunus dicemplungkan kalau kocok Yunus dua kali Yunus tersatu kocok
Sok Nabi Yunus. Nabi Yunus sebagai pemimpin dan sebagai nabi, kalau memang sudah keputusan menurut undian harus tadi nyemplung dan masyarakat tidak mau mencemplung Nabi Yunus pakai baju dibuka bajunya. Sudah dibuka cemplung Nabi Yunus. Ini contoh kalau pemimpin, kalau suatu negara pemimpin, negara dan bangsanya sudah goncang, akan jatuh dan kelebur, maka pemimpin harus turun dari jabatannya. Seperti Nabi Yunus turun dari bahtera ke laut. Kalau turun selesai. Begitu Nabi Yunus turun tidak goncang lagi, Pak. Cuma nafsi Nabi Yunus tidak baik. Ya dibuka laut kan tidak baik, Pak. Tetapi karena kesadaran Nabi Yunus harus mengorbankan dirinya dan menyelamatkan bangsa dan kaumnya, maka Allah utus Jibril perintahkan Hud dan Nun yang ada di laut yang jauh, Hadarorot hijau, dia diutus langsung disangkap Nabi Yunus oleh ikan paus itu. Begitu Pak ceritanya. Ya saya akan baca juga sejarahnya, mungkin Bapak belum tahu. Setelah Nabi Yunus aman kalau ikan itu, sehingga Allah memberikan wahyu, dan Nun, jangan dimakan, itu bukan rizkimu, itu hanya sijinan tahu. Perut kamu itu hanya sebagai tahanan atau pembuian terhadap Yunus. Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam. Dan namanya ikan, kalau ada isi yang tidak selayaknya, ya pasti dia goyang juga. Si ikan paus itu tidak pernah pas ke dasar laut, tapi dia ke dasar laut sambil Nabi Yunus berbawa. Di dalam hadis saya tidak baca karena waktu mungkin. Nabi Yunus sedang ke dasar laut mendengar bacaan tasbih, yaitu dari makhluk-makhluk yang ada di laut, sehingga Nabi Yunus ikut kepada tasbih yang dibaca makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar laut itu. Bahkan ketika Nabi Yunus ikut kepada bacaan tasbih, gempar juga malaikat. Gempar, ya Rob, kami mendengar suatu bacaan tasbih, tahlil dan pengakuan dosa dari seorang yang kami tidak kenal, sebab daerahnya tidak pernah ada orang di situ. Ya Rob, siapa sesungguhnya dia itu? Malaikat bertanya kepada Allah, siapa sesungguhnya makhlukmu yang ada di dasar laut, yang di tempat yang tidak pernah ada orang itu bertasbih, bertahmid dan mengaku berdosa? Allah berfirman, itu hambaku Yunus. Kaget mereka. Ya Rob, Yunus yang kalau berdoa tidak pernah ditolak, hambamu yang amal soleh tiap hari diangkat amal solehnya. Iya, kenapa? Dia berdosa sama aku, dia meninggalkan kaumnya, maka aku hukum. Mereka resolusi, ya Rob, segera angkat dia, kasihan. Wahai malaikatku, belum saatnya, siksa dulu dia, hinakan dulu dia, sebab dia menduga tidak akan terjadi seperti itu. Tapi yang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, akhirnya kasihan juga sampai Yunus. Itu dalam sejarahnya Pak. Nabi Yunus juga mendadak, dia mati, badannya sudah kaku, kan itu rumah tidak gelap malam, gelapnya laut dan gelapnya perut yang hiu. Begitu dia bayangkan sudah mati, bergerak kakinya. Begitu bergerak kakinya, percis seperti ada tempat sujud, bersujud di situ, beribadah di situ. Bisa, ya maaf, kalau mungkin ruku sujud seperti itu kira-kira. Itu kan mujizat kepada Yunus ketika kalian ikan paus. Kemudian dengan sebab baca tasbih yang dibaca Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semua itu dibaca itu. Bahkan dalam hadis lain, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika Allah menurunkan wahyu pada ikan paus, dan maaf, ikan juga kan makhluk Allah Pak, ini bergeraknya luar biasa. Nabi Yunus tidak berhenti, terpaksa mereka si ikan hiu itu yang diilham oleh Allah menepi, datang ke pinggir laut dan kemudian muntahkan Nabi Yunus. Pertanyaan
saya Pak, ada beberapa pertanyaan. So, jawab Bapak pasti bisa jawabannya. Nabi Yunus di ikan perut paus itu gelap enggak? Gelap enggak? Nabi Yunus itu pengap enggak? Makan enggak? Minum enggak? Pertanyaan berikutnya, ibadah enggak? Ayo, ibadah. Berarti itu yang betul Nabi Yunus ibadah. Bayangkan ketika sudah dimuntahkan oleh ikan paus, Nabi Yunus tidak makan lemas kan? Kalau bukan pertolongan dari Allah, tidak biasa-biasanya pengembala kambing itu tidak biasanya ke situ. Pengembala kambing, pengembala sapi, tapi datang ke situ dan tidak biasanya mereka bawa makanan yang sempurna. Kalau sekarang mulai 4 sehat 5 sempurna, tidak biasanya. Ternyata menemukan seorang yang sudah terkapar di pinggir laut, dikasih makan Nabi Yunus oleh mereka, segar lagi Nabi Yunus. Jadi mungkin kalau ibadah orang yang terkapar penyakit corona sembuh lagi insya Allah Pak. Kalau takdir Allah meninggal ya itu lain lagi. Ini kan saya ditanya sama teman-teman ketika sakit kemarin, dia Pak Ustadz sakit, iya ya saya ibadah terus, sholat terus, berjamaah terus sama santri, saya mendoa saja. Biasanya bangun jam 3, saya 3 sudah bangun, kadang jam 2. Dan memang kalau sakit kan tidak bisa tidur Pak. Saya bangunnya santri semua berdoa tiap malam. Itu ada saksinya santri saya. Doakan Nabi sehat, doakan. Nggak cerita kalau Allah sehat, nggak ada jadi kabul kalau gitu. Nah, tapi ayah buka banyak obatnya gua jadi kabul. Gimana? Sorry Pak, jadi supaya tegang. Sehat Pak. Jadi kaitan karena memang Nabi Yunus ibadah dikabul Allah. Baik. Ini tafsiran tadi ya. Donna ala naqdiru alaih. Belum. Nabi Yunus menduga ala naqdiru alaih. Kami tidak akan menakdirkan kepada Nabi Yunus. Tidak akan menentukan hukum yang pas dengan Nabi Yunus. Tidak. Dikira mereka, dikira Nabi Yunus jadi. Dan Nabi Yunus dia diduga akan mendapat kesulitan. Makanya nakdiro, kalimat nakdiro Pak, itu ada 2 tafsirnya. Pertama nakdiro itu atadi itu sempit, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sesungguhnya kami telah menurunkan malaikat di malam Lailatul Qadar. Sebut Lailatul Qadar karena memang sempit, pintu langit sedikit tapi jumlah malaikat banyak. Itu contoh tadi takdir atau nakdir mana sempit di Quran. Kemudian di dalam surat Tolak ayat 7 juga liyunfikdu sa'atin min sa'ati wa man qudiru 'alaihi rizquh. Baik orang yang punya kekayaan banyak, infak dia sesuai dengan banyaknya. Wa man qudiru 'alaihi rizquh, pada siapa yang sempit rezekinya, falyunfik bima ataahu. Hendak infak juga. La yukallu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak memaksa manusia kecuali apa yang Allah berikan pada diri manusia. Tapi ujungnya ayat, saya kalau memang usia orang yang infak meskipun sedikit tapi asal jelas Allah akan ganti dengan kemudahan. Yang sedikit jadi banyak, yang susah jadi mudah, yang sulit jadi senang. Makanya Pak, maaf ya, kalau Bapak ingin sembuh dari penyakit corona, loba sodako deh, loba sodako. Malah bisa pakai surat Al-Imran, al-birru hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sedekah apa yang kita senangi berikan, pasti dikabul oleh Allah. Mun bisa, tapi memang ini masalah hadis yang sahih sebetulnya banyak infak lah. Mungkin ya solusi juga selain baca doa tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya banyak infak, ngajar terus. Saya kemarin waktu sakit, ya kan namanya sakit suka takut kelepasan ngomong, saya ngajarnya terus bimbing supaya infak saya misalnya kan tidak bisa infak duit, saya mah bisa infaknya bimbing anak-anak, ngajar Al-Quran. Itu salah satunya niat, sebab hadisnya sahih. Saya Allah min ba'di usri yusra, orang yang infak harta
infak tenaga, infak ilmu dimudahkan oleh Allah. Penyakit dileungitkeun oleh Allah. Sing percaya we dah dinya sahih. As-shadaqatu tanpa bala wa tazilu rizqa wa tazil rizqa wa tazil umur. Sedekah itu tolak bala termasuk corona, nambah rezeki, manjangkeun umur. Tafsir kedua nakiro itu tadi bukan sempit, tapi ketentuan dari Allah. Di Quran ada ketentuan Allah, misalnya tadi paltaqal ma'u, kemudian air itu kumpul, ini ala qadir, sesuai dengan ketentuan Allah begitu. Karena akibat mereka berbuat dosa kepada Nabi Nuh, akhirnya ditentukan siksanya yang pas. Ya, jadi kita tentang makna tadi nakdiro di dalam hadis ada, di dalam saya ada sairan yang saya ingat. Fala aida az-zaman ma madu subhanaka ala nak di subhanaka man nak itu. Kalau waktu sudah lewat sulit ketemu lagi, tapi tabarokta maha berkah Allah yang sudah menakdirkan sesuatu terjadi. Jadi kita insya Allah Pak ya kumpul di sini, ini ada sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz, kumpul di sini, nanti kumpul lagi gitu. Ini mana takdir. Jadi dalam bahasa Arab qadaro dengan qaddaro sama. Qaddaro takdir, qadaro takdir juga. Tapi tadi ada qadaro memang mana sempit. Baik, redaksi yang dibaca oleh Nabi Nuh adalah Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Sing sering baca. Kemudian di dalam soal Al-Qur'an juga ada hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini maksud saya karena kita sudah ya mungkin dari WA banyak Pak, saya sebagai pembimbing bapak-bapak, kalau ada kesulitan, apalagi sekarang kita sedang dilanda musibah wabah corona, meskipun sering kita baca doa Allahumma adfanal wala wal wabah wal fasa wa qaun wal corona wa syada'id min binani ala madar, meskipun dibaca doa, tapi subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu pun dibaca. So ini dakwah doa Nabi Yunus yang diabadikan di Quran. Nikmatid dakwah, dakwatul danun. Doa yang paling indah dan paling dahsyat adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada orang yang berdoa kecuali bakal dikabul oleh Allah Subhanahu. Itu hadisnya sahih. Banyak rawi-rawi hadis. Nah, tinggal sekarang ayat kelanjutannya. Maka ketika di ayat 88, apakah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin untuk Nabi Yunus saja? Maka ada hadis lain ya, banyak hadisnya. Tidak hanya untuk Nabi Yunus, untuk yang lainnya juga. Ini hadisnya dari Zaid bin Sa'id ya, yang berkata Rasulullah ismul azam la ilaha illa huwa bi ajaba wa idza suila bi aqta lawat Yunus. Ini ketika dialog saat bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, doa Nabi Yunus baca dan diabadikan di Quran. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hiya Yunus khassa? Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin hanya untuk Yunus saja? Am li bajatul muslimin, atau semua umat Islam? Qala, sabda Nabi, hiya Yunus bin mata khassa wa li jama'atil muslimina amah. Doa itu tidak hanya untuk Yunus, ya secara khusus dulu Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, tetapi juga akan berlaku kepada seluruh umat Islam yang membaca dengan doa itu. So apa? Lihat ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi tidak hanya Nabi Yunus, umat Islam yang beriman takwa juga akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai bencana, dari berbagai wabah, termasuk bencana yang menakutkan sekarang ya, yaitu wacana apa? Virus corona ini. Kita sudah banyak capek lah ya, informasi yang membuat itu. Maka sekarang pengajian hari ini ya, meskipun tadi dibaca tidak dengan secara bersama-sama,
tidak tobat nasuha, ya masing-masing aja. Dengan anak istri di rumah sholat tahajud, saya anjurkan begitu. Kalau bisa imam disuruh baca ya 7 kali malah setiap waktu, supaya dipakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu surat tadi Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk kita mendapatkan taufik hidayah, bisa sehat dari segala penyakit, bisa sembuh dari segala godaan-godaan setan yang merusak kita. Sebab penyakit bisa stres manusia itu Pak. Kesiun orang ke corona, siun divaksin, ini 1000. Siun corona enak, jangan pada siun corona, siun divaksin. Tambah dari penyakit itu. Cek simpuring mah ya. Mudah-mudahan tidak akan menimpa apa-apa pada diri kita semua. Ya. Bahkan saya kalau boleh menganjurkan, kita harus selalu dekat kepada Allah. Silakan dekat kepada Allah, dekat. Insya Allah Allah akan memberikan jawaban konkret kepada kita. Jangan pun yang corona meletik Pak, letik yang besar aja kalau dihilangkan. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa beribadah istiqomah, dan mudah-mudahan kita selamat dari wabah maut husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.